Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriani Carlota Letora, NIM 250301020304. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam organisasi sebagai pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah perilaku organisasi. Materi kepemimpinan dalam organisasi ada 5 sub pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kedua, prinsip kepemimpinan. Ketiga, teori dan model kepemimpinan. 4, kepemimpinan yang efektif. Dan 5, strategi dalam kepemimpinan. Kita masuk dalam sub pembahasan pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan mempengaruhi dan memanfaatkan kemampuan tersebut melalui sikap dan perilaku yang mengarahkan serta memotivasi individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi melalui kesatuan pemahaman dan kerjasama. Kemudian, pimpinan yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik setidaknya memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, pengaruh. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya yang turut membesarkan nama sang pemimpin. Yang kedua, kekuasaan atau power. Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena dia memiliki kekuasaan atau power yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Yang ketiga, wewenang. Wewenang di sini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan suatu keputusan dalam melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Yang keempat, pengikut. Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan atau power, dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan dan mengikuti apa yang dikatakan sang pemimpin. Di slide ini, kita akan melihat pengertian kepemimpinan dari beberapa tokoh. Yang pertama dari George R. Terry. Pemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Ada juga definisi dari Coates dan O'Donnell tahun 1984, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Ada juga pengertian dari Fiedler dalam Minor 2011. Kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kali ini kita masuk dalam sub pembahasan kedua, yaitu prinsip kepemimpinan. Di sini saya mengambil prinsip kepemimpinan dari Bernays, yaitu prinsip kepemimpinan Kaizen. Di sini ada 8. Yang pertama, mengadakan peningkatan secara terus-menerus. Artinya, sudah menjadi sifat alamiah suatu tugas dapat dilaksanakan secara sukses. Maka kita pengalihan perhatian pada suatu yang baru. Keberhasilan bukanlah suatu hasil akhir suatu tugas, keberhasilan adalah suatu langkah maju berikutnya. Terus yang kedua, mengakui masalah secara terbuka. Keterbukaan itu sebagai kekuatan yang bisa mengendalikan dan mengatasi berbagai masalah dengan cepat, dan juga sama secepatnya dengan mewujudkan kemampuan. Yang ketiga, mempromosikan keterbukaan. Bagi organisasi tradisional, ilmu pengetahuan adalah kekuasaan pribadi. Tapi bagi organisasi Kaizen, ilmu adalah untuk saling dibagikan dan hubungan komunikasi yang mendukungnya adalah sumber efisiensi yang besar. Yang keempat, itu menciptakan tim kerja. Dalam organisasi Kaizen, tim adalah bahan bangunan dasar yang membentuk struktur organisasi. Masing-masing karyawan secara individual memberikan sumbangan berupa reputasi akan efisiensi, prestasi kerja, dan peningkatannya. Yang kelima,
memberikan proses hubungan kerja yang benar. Dalam organisasi, Kaizen tidak menyukai hubungan yang saling bermusuhan dan penuh kontroversi yang terjadi dalam perusahaan secara murni berpusat pada hal-hal yang memiliki kultur yang saling menyalahkan. Yang keenam, mengembangkan disiplin pribadi. Disiplin di tempat kerja merupakan sifat alamiah dan menuntut pengorbanan pribadi untuk menciptakan suasana harmonis dengan rekan sekerja di dalam tim dan prinsip-prinsip utama perusahaan, sehingga sifat-sifat individual yang terpenting bisa tetap terjaga. Yang ketujuh, memberikan informasi pada karyawan. Informasi merupakan hal yang penting pada perusahaan Kaizen. Para pemimpin dan para manajer mengakui bahwa karyawan tidak dapat diharapkan untuk berpartisipasi melebihi tugas sehari-hari mereka. Yang selanjutnya, memberikan wewenang pada setiap karyawan melalui pelatihan berbagai keahlian, dorongan semangat, tanggung jawab, pengambilan keputusan, akses sumber-sumber data dan anggaran, timbal balik reputasi perusahaan, dan penghargaan, maka para karyawan Kaizen memiliki kekuatan untuk cara memengaruhi urusan diri mereka sendiri dan urusan perusahaan. Di slide ini, kita akan membahas sub pembahasan ketiga, yaitu teori dan model kepemimpinan. Nah, dalam teori manajemen Sumda terdapat beberapa model kepemimpinan. Yang pertama, teori genetik, yaitu seorang menjadi pemimpin karena sudah dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan merupakan pembawaan yang ditetapkan oleh Tuhan secara deterministik. Yang kedua, teori sosial. Ini seorang pemimpin yang dilahirkan oleh kelompok tertentu. Keberhasilan kepemimpinannya sangat ditentukan oleh dukungan kelompoknya. Yang ketiga, ada teori situasional, yaitu lahirnya pemimpin bergantung pada situasi dan kondisi. Pelaksanaan kepemimpinannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, yang terakhir, teori ekologis, yaitu teori yang berpandangan bahwa lingkungan sangat memengaruhi kepemimpinannya. Seperti pemimpin dipilih harus dari putra daerah, maka daerah yang lain tidak boleh. Kemudian, ada 3 kepemimpinan yang diteliti oleh Levin Lippitt dan White yang menimbulkan corak interaksi serta suasana kelompok yang berbeda. Yaitu yang pertama, tipe demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini merupakan suatu pola yang memandang manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri dan berusaha untuk memberikan kesempatan pada anggotanya untuk tumbuh dan berkembang, serta bertindak sendiri melalui partisipasinya dalam mengendalikan diri mereka sendiri dalam membuat keputusan. Kedua, ada tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter, partisipasi anggota tidak dikehendaki karena tugas-tugas dan prosedur-prosedur didiktekan oleh pemimpin. Pemimpin akan mengeksploitasi rasa ketergantungan pengikut-pengikutnya dan berusaha untuk membina kendali penuh. Dalam proses pembuat keputusan, pemimpin secara individual mengarahkan dan mendominasi anggota kelompok dan ia langsung mengambil keputusan. Selanjutnya, itu ada tipe laissez-faire. Ini tipe kepemimpinan ini disebut kepemimpinan liberal, yaitu merupakan suatu pola pengabaian untuk kepentingan bersama. Karenanya, suatu pemimpin berusaha menghindari tanggung jawab terhadap pengikutnya. Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin tidak mengarahkan dan memberikan perintah kepada pengikutnya menentukan sendiri. Ia bisa jadi hanya mengamati dan memperhatikan tanpa berpartisipasi langsung. Seorang pemimpin yang liberal menyebabkan para pengikutnya menjadi manusia yang penuh kreatif dan menentukan pilihannya masing-masing dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah pembahasan keempat, yaitu kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang efektif itu terlihat dari tanda-tanda empiris seperti organisasi yang produktif. Nah, produktivitas organisasi tersebut tentunya mengarah pada pencapaian visi dan misi organisasi. Pemimpin yang efektif menjadikan organisasi berjalan dengan lebih baik. Nah,
Yang berikut adalah 5 ciri seorang pemimpin yang efektif. Yang pertama, strategi. Nah, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang ahli menyusun strategi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasinya. Terus yang kedua, eksekutor atau pelaksana. Itu seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang tahu bagaimana mengeksekusi strategi yang telah disusunnya, walaupun dia tidak terjun langsung dalam eksekusinya. Yang ketiga, talent manager atau manajer talenta. Seorang pemimpin efektif adalah seorang yang secara konsisten menerapkan manajemen talenta dalam organisasinya. Yang keempat, ada HR developer atau pengembang sumber daya manusia. Ini seorang pemimpin yang efektif itu adalah seorang yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia organisasinya. Terus yang kelima, ada personal skills atau kecakapan pribadi. Seorang pemimpin yang efektif mempunyai kecakapan pribadi yang memungkinkan dia untuk dapat dicontoh, menginspirasi, dan juga memotivasi para pengikutnya. Ini adalah sub pembahasan yang terakhir, yaitu strategi dalam kepemimpinan. Nah, kepemimpinan strategis adalah kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, memimpin, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Kepemimpinan strategis juga merupakan suatu proses memberikan arah dan inspirasi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan visi organisasi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pemimpin strategis yang efektif antara lain memiliki keterampilan untuk yang pertama, mengantisipasi dan meramalkan kejadian dalam lingkungan eksternal organisasi yang memiliki potensi untuk memengaruhi kinerja organisasi. Yang kedua, mencari dan mempertahankan keunggulan kompetitif dengan membangun kompetensi inti dan memilih pasar yang tepat untuk bersaing. Yang ketiga, mengevaluasi implementasi strategi dan hasil secara sistematis dan membuat penyesuaian strategis. Yang keempat, membangun tim karyawan yang sangat efektif, efisien, dan termotivasi. Kelima, menentukan tujuan dan prioritas yang tepat untuk tercapainya, serta terakhir menjadi komunikator yang efektif. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan kepemimpinan dalam berorganisasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan terimplementasikan dalam kehidupan berorganisasi, khususnya bagi seorang pemimpin. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.